Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi video ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan cara mengkonfigurasi elastik. Jadi kita nanti melakukan penyetingan extension, menambahkan extension 3 buah di server elastik sebagai server VoIP gitu ya. Tuh. Jadi nanti kita akan menambahkan extension 3 extension di server Elastic 4.0, lalu akan dilakukan penyetingan di sisi softphone masing-masing, yaitu ada Zyper, ada 3GX sama Xlite ya. Jadi pastikan Anda sudah menginstal server Elastic 4.0 di VMware. Lalu bagaimana hubungan antara laptop kita ya. Jadi di laptop kita ini kan udah terinstall aplikasi softphone-nya, ada Xlite, Zyper sama 3GX. Kemudian hubungan dengan server VoIP atau Elastic 4.0 yang terinstall di VMware. Jadi antara laptop dengan Elastic 4.0 itu terhubung dengan VMware 8 ya. Dimana IP dari laptop di VMware 8-nya itu 192.168.198.1. Kita cek apakah sudah benar. Kita buka cmd lalu kita ketik ipconfig. Oke, VMware 8 yang kita dapetin IP-nya itu 192.168.198.1. Oke. Lalu di sisi server VoIP yang Elastic 4.0 ini IP-nya adalah 192.168.198.128. Ini merupakan IP DHCP yang sewaktu kita menginstal Elastic 4.0, yaitu kita dapetin IP DHCP seperti ini ya, kita nggak melakukan penyetingan IP statiknya seperti ini. Jadi di sisi laptop sudah terinstall Xlite, Zyper sama 3GX. Lalu kita akan menambahkan atau meng-add extension di sisi Elastic 4.0 ya, 3 buah ya, mungkin extensionnya dari 104, 105, 106. Nanti mungkin dari Xlite bisa telepon ke 3GX, atau dari Zyper telepon ke 3GX, atau dari Zyper telepon ke Xlite gitu ya. Oke, kita buka dulu VMware-nya. Oke, kita jalankan server Elastic 4.0. Di video sebelumnya saya sudah melakukan instalasi FreePBX ya. Lalu juga saya sudah menjelaskan cara menambahkan extensionnya dan melakukan penyetingan di sisi softphone-nya. Lalu dengan adanya video ini saya juga ingin memberikan informasi bagi yang suka menggunakan server Elastic 4.0 atau mau belajar untuk server VoIP-nya menggunakan Elastic 4.0. Jadi Anda bisa melihat video ini dan melihat tahapan-tahapan cara konfigurasi dan menambahkan extensionnya ya. Kalau mungkin dari sisi saya ya, lebih mudah mana Elastic dengan FreePBX? Menurut saya sih sama saja ya, sama saja. Mau Anda menggunakan Elastic 4.0 ataupun menggunakan FreePBX ya, tergantung selera Anda ya. Mungkin di sisi FreePBX ada yang butuh disetting sedikit ya ketika kita udah melakukan instalasi, sedangkan di Elastic tidak. Mungkin itu saja sih. Jadi di Elastic saya ini yang udah saya install di VMware ini baru install gitu ya, dan udah dilakukan percobaan menambahkan ekstensi sebelumnya, tapi di situ langsung kita bisa langsung menambahkan ekstensi tanpa harus menguninstall atau meremove sebuah package yang ada di servernya. Beda dengan FreePBX yang sebelumnya kita juga butuh meremove atau menginstal ketika kita menambahkan ekstensi seperti itu. Oke, ini tampilan dari tampilan awal untuk login di server Elastic 4.0. Jadi kita login dulu, kita ketik root, lalu passwordnya Polynema 2020 ya, sesuai dengan kita waktu instalasi. Ini tampilannya ya, yang menunjukkan
ada IP yang bisa diakses di sisi Elastic 4.0. Artinya IP ini bisa kita buka melalui browser, nanti kita bisa melakukan konfigurasi melalui web server yang ada di server Elastic 4.0. Jadi kita buka browser lalu kita ketikkan IP ini. Oke, kita ketik IP dari server Elastic 4.0 ya, tadi 192.168.198.128. Kita enter. Oke, untuk loginnya kita ketik username-nya admin dan passwordnya adalah sama, Polinema 2020. Kita enter. Oke, ini tampilan awalnya ketika kita sudah menjalankan atau sudah menginstal Elastic 4.0 ini. Nah, untuk menambahkan ekstensinya ya, kita masuk ke PBX ini, lalu kita masuk ke PBX configuration, lalu kita pilih extension ya. Nah, ini tampilannya tuh. Jadi sebelumnya saya sudah coba testing menambahkan ekstensi di Elastic ini. Kita nggak perlu remove atau menginstal package seperti yang terjadi ketika kita menjalankan FreePBX. Saya belum tahu kenapa kok di FreePBX muncul atau dibutuhkan penyetingan seperti itu. Jadi kalau di Elastic enggak, kita bisa jalanin langsung. Kita pilih generic SIP device, lalu kita pilih submit, muncullah tampilan seperti ini ya. User ekstensinya ya sudah kita tulis apa gitu. Jadi kalau misal di sini udah tampil, jangan ditulis lagi ya. Di misal di sini nggak ada 105, berarti saya tulis 105 gitu ya. Display name-nya mungkin client 5 gitu ya. Lalu SIP alias-nya kita ketik 105 ya, lalu langsung loncat ke secret ya, secret aja. Ini secretnya kita isi passwordnya, anggap aja ini secretnya untuk passwordnya. Kita ketik tes 105 gitu ya. Oke, gini saja settingannya ya, nggak ada untuk password usernya di sini. Udah, langsung kita submit. Oke, lalu kita apply config. Oke, kita coba testing, kita jalankan Xlite-nya. Lalu kita SIP akun ya, jadi ini kita remove, lalu kita klik add, ketik 105, kemudian username-nya itu 105. Displaynya ini client 5 ya, client 5, username-nya 105, passwordnya tadi tes 105, authorization name-nya itu 105 aja. Lalu domainnya adalah IP dari server ini, server Elasticnya 192.168.198.128. Lalu untuk ini kita pilih domain, lalu kita apply, lalu klik OK, kita close. Oke, ready, artinya kita udah berhasil melakukan konfigurasi ya. Ini sudah berhasil. Kalau misal ada tulisan error atau registration failed gitu ya, Anda coba ini Anda reboot atau restart, Anda ketik reboot gini ya. Tapi punya saya sudah berhasil, nggak perlu saya lakukan restart. Oke, lanjut kita menambahkan lagi ekstensi yang lain untuk Zoiper sama 3CX nya. Jadi kita klik submit, lalu kita tulis 106 gitu ya, display name-nya itu client 6, lalu langsung ke SIP alias-nya itu 106 gitu ya. Jadi antara user extension sama SIP alias
saya rasa harus sama gitu ya. Kemudian secretnya ini adalah passwordnya. Oke, kita ketik tes 106. Beda dengan FreePBX di mana itu ada secret sama password dan itu harus sama. Kalau di Elastic enggak, hanya secret saja yang harus kita isi, yang nanti itu artinya secret ini untuk password yang ada di softphone-nya gitu ya. Itu saja ya, 106, client 6, SIPLS-nya 106, passwordnya atau secretnya tes 106. Oke, kita submit. Kita apply config. Oke, sudah tampil. Kita coba setting di Zoiper-nya. Kita klik setting, lalu pilih create a new akun, lalu pilih SIP, pilih next, lalu kita tulis 106, passwordnya adalah tes 106 ya. Kemudian domainnya adalah IP dari servernya 192.168.198.128. Kita pilih next lagi, kita tunggu. Oke, your account has been add to account list, artinya kita sudah berhasil menambahkan akun ini gitu ya. Jadi ini kita close saja, kita langsung tes. Kita coba telepon dari Zoiper ke Xlite gitu ya. Ini 105, berarti kita ketik 105 lalu kita call. Nah, ini muncul ya, client 6 telepon. Di sisi Xlite ini kita disuruh atau diminta untuk menjawab atau memutus hubungan, memutus komunikasi. Artinya apa, ini udah berhasil ya. Kita tutup saja dulu. Kita coba menambahkan lagi 3CX ekstensi untuk 3CX-nya. Kita pilih generic SIP device, pilih submit, lalu kita tulis 107, berarti 107, display name-nya client 7, lalu langsung isi SIPLS-nya, SIPLS 107, dan secret atau password-nya tulis tes 107. Gitu saja, lalu kita pilih submit, lalu pilih apply config, lalu kita jalankan 3CX phone-nya. Ya, kita klik ya sisi sini, ini kita klik sudut sini, lalu kita ini bisa kita hapus ya, hapus, lalu kita tambahin akun name-nya, berarti client 7, color ID-nya 107, extension-nya 107, ID-nya 107, password-nya tes 107. Kemudian ini karena kita mainnya lokal ya, kita pilih lokal ya, kita pilih lokal dan kita tulis IP dari server Elastic-nya 192.198.128. Kita oke. Kita tunggu. On hook artinya sudah berhasil gitu ya. Kita bisa ngetes dari 3CX telepon ke Zoiper misalnya 106. Sorry. 106, kita telepon. Oke, antara 3CX softphone ini telepon ke Zoiper sudah berhasil ya. Kita bisa saja ngangkat teleponnya ini. Halo? Ya. Nih. Jadi ini suara dari 3CX phone ke Zoiper yang saling bisa terhubung. Oke. Jadi aneh ya suaranya. Saya tutup dulu. Ya, jadi antara softphone satu dengan softphone yang lain udah bisa terhubung, berkomunikasi gitu ya. Kayak gitu. Ya, semoga dari video ini bermanfaat bagi Anda yang sedang belajar VoIP, bangun server VoIP menggunakan Elastic
4.0 dan mengkonfigurasinya seperti apa, dan tadi cara menambahkannya kayak gimana sudah dijelaskan di video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya dengan materi yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.